Ya, kali ini saya akan membahas tentang pencapresan Anies oleh Partai Nasdem. Seperti kita ketahui, Partai Nasdem ini adalah salah satu kelompok partai menengah di Senayan, ya, bersama dengan 3 partai lainnya yaitu Demokrat, kemudian ada PKS, kemudian ada PKB. Sebagai partai menengah, Nasdem itu harus berjibaku atau bermanuver agar suaranya tetap eksis pada pemilu 2024. Dari pemilu 2014 kemudian pemilu 2019 itu ada kenaikan yang signifikan dari 7, menjadi 11, jadi ada kenaikan yang cukup bagus gitu ya untuk partai menengah. Nah, salah satu faktor yang membuat Nasdem saat itu bisa dikatakan karena dukungannya terhadap Presiden Jokowi, dan Nasdem juga mendapatkan kompensasi bisa menempatkan menteri mereka di kabinet Jokowi. Nah, pada pemilu 2024 ini, di mana faktor Jokowi tidak bisa diandalkan lagi. Dan menariknya, berdasarkan hasil survei dari lembaga survei, perolehan suara Nasdem pada pemilu 2024 diperkirakan akan anjlok. Nah, saya mengutip dari hasil survei Carta Politika yang menyebutkan bahwa perolehan suara Nasdem nanti hanya berkisar sekitar 5, sekian gitu ya. Bila pada pemilu 2019 menghasilkan suara 11, diperkirakan pada pemilu 2024 suara Nasdem tinggal 5, sekian persen. Artinya suara Nasdem terkoreksi sekitar 50%. Mau tidak mau, Surya Paloh harus bermanuver bagaimana caranya supaya partainya tersebut tetap eksis di Senayan. Ya. Manuver yang diambil oleh Surya Paloh adalah dengan mencapreskan Anies sebagai capres di pemilu 2024 atau di Pilpres 2024. Seperti kita ketahui, Anies ini mempunyai pendukung yang loyal dari kelompok kanan garis keras, dan mereka memang solid dan mempunyai masa yang real, seperti yang kita lihat pada Pilkada 2017 lalu, dengan adanya PA 212, kemudian juga kelompok-kelompok kanan lainnya, mereka sangat solid mendukung Anies Baswedan, dan rupanya ini ingin diulang lagi juga oleh Anies dan para pendukungnya. Meskipun ada upaya-upaya merangkul kelompok lain seperti kelompok Kristiani, kemudian kelompok Buddha, Hindu, tapi tidak akan memberikan efek yang signifikan. Artinya tidak bisa diandalkan dukungan mereka. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah kelompok kanan garis keras tersebut ya, yang mereka memang sudah solid dan mereka memang mempunyai orientasi politik yang sama dengan Anies Baswedan. Seperti dikatakan oleh Irma Caniago, salah satu peneliti Demokrat, bahwa satu-satunya Anies untuk memenangkan pemilu 2024 adalah dengan politik identitas. Meskipun Surya Paloh mengatakan bahwa politik identitas itu bisa merusak kesatuan KRI, itu kan retorikanya di depan publik, tapi pelaksananya belum tentu seperti itu. Karena Surya Paloh juga lebih mementingkan soal elektoral dibandingkan cara meraih suara. Suara ini penting bagi Nasdem karena mengingat Nasdem juga harus bersaing dengan 7 partai lain, yaitu 7 partai baru yang diperkirakan juga akan ikut meramaikan kontestasi politik 2024. Adanya perebutan yang sengit antar partai pada pemilu 2024, terutama di partai-partai menengah, tentu akan membuat Nasdem juga harus berpikir keras bagaimana bisa memenangkan meraih suara itu. Ya, kalau bisa dikatakan meskipun Anies nanti tidak ada tiket setelah dicapreskan oleh Nasdem, itu nggak masalah. Paling nggak sekarang ini Partai Nasdem bisa menggait pendukung-pendukung Anies yang memang loyal terhadap Anies. Ini lebih penting ya. Meskipun pada awalnya Partai Demokrat dan PKS akan bergabung dalam koalisi yang dipimpin oleh Partai Nasdem. Tapi pada saat deklarasi Anies sebagai capres Nasdem, kedua partai tersebut tidak melakukan dukungan sama sekali. Artinya mereka juga masih ragu-ragu apakah benar bahwa Anies bisa memenangkan Pilpres pada tahun 2024 nanti ya. Kadang kalau mengingat kita hasil survei dari beberapa lembaga survei, nomor 1 masih dipegang oleh Ganjar Pranowo, kemudian yang kedua adalah Prabowo, yang ketiga baru Anies. Tentunya ini masih menjadi keraguan juga partai-partai yang akan bergabung dengan Nasdem untuk menggolkan Anies sebagai capres 2024. Nah, meskipun demikian bagi Nasdem nggak ada masalah ya, yang penting dia bisa menggait para pendukung Anies, dan Anies pun juga lega karena akhirnya ada partai yang mau mencalonkan dia, meskipun masih tentatif dan
belum bisa dikatakan solid. Lalu sebenarnya siapa yang diuntungkan dari pencapresan Anies ini? Apakah kubu Anies ataupun Partai Nasdem? Yang jelas yang untung adalah Partai Nasdem. Sementara dari kubu Anies pun belum bisa memastikan bahwa Anies bisa menjadi capres pada pemilu 2024. Mengingat suara Nasdem tidak cukup, dia harus berkoalisi lagi dengan beberapa partai lain yang saat ini masih enggan bergabung dengan Nasdem. Ini yang menarik ya, ternyata pencalonan Anies sebagai capres di 2024 masih terkatung-katung, mengingat Nasdem belum dapat partner yang solid gitu ya. Baik PKS maupun Demokrat saat ini masih gantung, mereka belum solid mendukung pencapresan Nasdem. Seperti kita ketahui pada pertemuan terakhir antara Nasdem dengan Demokrat tidak menghasilkan titik temu, jadi tidak ada deal gitu ya. Diperkirakan elektabilitas AHY Anies tidak bisa mengalahkan apabila nanti Ganjar berpasangan dengan Erick Thohir. Seperti diperkirakan oleh beberapa lembaga survei bahwa pasangan Ganjar Pranowo Erick Thohir diperkirakan akan menjadi pemenang apabila dilakukan pemilu pada hari ini. Saya cukup prihatin dengan para pendukung Anies ya. Mereka sudah menggebu-gebu, tapi sebenarnya pepesan kosong karena Anies sendiri belum tentu mendapatkan tiket seperti yang diperkirakan oleh pengamat politik Hasan Nasbi.